Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview bor cordless terbaru dari brand DCA. Bagi kalian yang follow saya di Instagram pasti sudah tahu bagaimana bentuknya ya, karena kemarin kan udah saya post. Ini tipenya adalah ADJZ 1203 versi terbaru atau versi update dari ADJZ 1202. Di mana letak perbedaannya nanti kita akan lihat sama-sama ya teman-teman ya. Yang pasti dari bentuk agak sedikit berbeda, bukan agak sedikit, malahan ya lumayan signifikan lah bedanya karena dimensinya lebih kecil ya teman-teman ya, lebih bantet atau lebih stabil bahasa kerennya. Oh ya, saat video ini tayang untuk ADJZ 1203 ini belum dipasarkan secara resmi ya. Jadi nanti kalau kalian cari di marketplace online memang belum ada karena belum dipasarkan secara resmi. Kapan Bang dipasarkannya? Akan dipasarkan di awal bulan Juli. Jadi nggak lama lah, sebentar lagi kan udah bulan Juli. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita unboxing. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk koper khas DCA warna hijau toska ya. Untuk kualitas dari kopernya sendiri, ini material bahannya adalah plastik dan kokoh untuk plastiknya. Di sini ada keterangan untuk gambar dari produknya dan juga spesifikasi serta fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja ya kita buka. Untuk jenis kopernya sendiri ini sama seperti ADJZ 1202 ya. Nah, di dalam paket pembelian ada kitab-kitabnya, kartu garansi, Melzer Global Sejahtera untuk distributor DCA, dan untuk garansinya sendiri tidak perlu lagi kirim-kirim kartu garansi, tinggal scan barcode yang ada di sini. Dan untuk garansinya sendiri adalah 6 bulan berlaku untuk 1 kali, potongan 30% untuk suku cadang. Nah, karena ini bukan versi resmi, jadi buku petunjuk penggunaannya masih berbahasa Mandarin ya teman-teman ya. Oh, ada yang bahasa Indonesia juga, kita buka dulu yang Mandarin. Ini jelas nih, saya nggak paham untuk bahasanya ya. Jelas saya nggak paham. Lalu untuk yang berbahasa Indonesia, ini secara general aja ya. Bukan secara terperinci. Ya, hanya secara general aja. Berikutnya di sini kita dapat 2 buah baterai, yang satunya sudah terpasang di unit boardnya. Dan untuk baterainya sendiri yang masih ada benjolannya ya teman-teman ya. Sama seperti 1202 dan 1202i. Baterainya jelas 12 volt dan untuk kapasitasnya adalah 2 Ah atau 2000 mAh. Lalu docking charger, ini juga sama seperti yang 1202, ada bit obeng juga dan untuk unitnya kurang lebih seperti ini. Cakep ya, asli keren untuk unitnya. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama, housing dari baterainya ini bagus ya teman-teman ya, plastik yang berkualitas. Nih bisa dilihat sendiri ya. Cetakannya rapi, tulisannya juga jelas di sini. Penempatan stikernya juga proporsional dan tebal ya, bisa dilihat nih, tebal. Jadi untuk plastiknya ini kokoh. Jadi selama tidak jatuh dari tempat yang terlalu tinggi, saya rasa masih aman. Lalu untuk docking charger, kualitasnya juga oke ya. Ini material bahannya adalah plastik dan untuk bobotnya lumayan ya. Plastiknya padat, cetakannya rapi, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang. Penempatan stikernya juga proporsional, lalu ada embosan di sini ya, di belakang untuk keterangan spesifikasinya, jelas juga. Dan kabelnya juga tebal, nih. Dan terakhir menu utama kita, unit mesin bornya. Saya suka bentuknya ya teman-teman ya, pesek, cakep untuk bentuknya. Kekinian, untuk dimensinya hanya setelapak tangan saya. Ini untuk material bahannya, yang pertama caknya. Pada bagian luar plastik, merek Sanyo ya. Lalu pada bagian dalam sudah pasti logam. Untuk mode dan torsi selektornya plastik. Lalu untuk keseluruhan bodi, material bahannya adalah plastik ABS yang warna hijau. Dilapisi lagi dengan karet ya. Yang warna hitam ini adalah karet. Jadi dia mengelilingi bodi ya. Mantap. Ada bumper karetnya. Untuk handle juga sama, kualitas material bahan karetnya. Ini enak ya karetnya ya. Ada embosan DCA di sini. Lalu ada debosan drill. Untuk finishingnya juga cakep ya. Terlihat mahal. Nih. Tidak ada yang melebar-lebar. Untuk cetakannya rapi. Tidak ada yang renggang-renggang juga ya. Nih, rapat semua. Cakep untuk finishingnya. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan, kita lihat. Yang pertama caknya. Kita lihat apakah ada yang geol atau tidak. Oke, untuk caknya center. Torsi dan mode selektor. Kliki, aman, tidak ada masalah. Lalu untuk speed selectornya
Tidak ada yang nyangkut juga ya teman-teman ya. Lancar. Dan apabila kalian mendengar ada suara hentakan yang kurang nyaman seperti ini ya misalnya. Nah ini wajar ya teman-teman ya, bukan karena ada terjadi kerusakan. Jadi untuk setiap bor yang menggunakan sistem penguncian satu tangan pada caknya, biasanya ada hentakan seperti ini. Saya sudah cobain di World Makita Boss, rata-rata semuanya ada suara hentakan. Lalu untuk triggernya ini ada delay ya teman-teman ya. Nih ada delay. Coba kita ubah di kecepatan nomor 1 ya. Ya sama ya, ada delay. Ini bukan karena triggernya rusak ya, tetapi memang ya karakteristik dari triggernya ya memang seperti ini. Jadi bukan karena rusak. Untuk fitur yang pertama, untuk caknya sudah penguncian satu tangan dan tidak banci, di kecepatan berapapun kita bisa mengunci dan membuka cak. Tetapi untuk caknya ini bukan yang model klik ya teman-teman ya, karena ada yang cak penguncian satu tangan model klik. Apabila sudah klik tidak perlu lagi dieratkan dengan sekuat tenaga. Kalau ini masih yang biasa. Jadi harus menggunakan sedikit tenaga, tapi jangan terlalu berlebihan, nanti susah untuk dibuka. Selanjutnya di sini ada torsi dan mode selektor. Untuk torsi selektornya dari nomor 1 sampai dengan nomor 18 untuk menyekrup. Lalu ada mode mengebor biasa. Tidak ada fitur impact di sini. Selanjutnya ada dua percepatan, nomor 1 dan nomor 2. Lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, maka triggernya akan terkunci. Ada indikator untuk baterainya. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Terakhir ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Oke, itu aja untuk fitur-fiturnya. Sangat disayangkan tidak ada fitur impact-nya. Untuk spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Sudah menyala ya. Untuk lampunya warna hijau. Sekarang kita langsung colokin. Mengecas berwarna merah untuk lampu indikatornya. Dan untuk outputnya adalah 17,2 watt ya teman-teman ya. Jadi lumayan kecil nih untuk outputnya. Hanya 17,2 watt. Biasanya maksimal di angka 18 watt. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Oke, untuk baterai sudah full ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 2Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Oh ya, untuk cak ukurannya maksimal adalah 10 mili ya. Nih, 10 mili untuk maksimalnya. Oke, sekarang kita akan uji RPM di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Untuk baterainya kita ganti dengan baterai yang baru. Kecepatan nomor 1. ...494 RPM. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Oh, kencang ya. Di angka 1833 RPM. Untuk bobot include dengan baterai 2Ah di angka nggak sampai 1 kilo ya. Hanya di 0,8 atau 0,9 lah kita bulatkan. 0,9 kilogram. Untuk uji performa, karena cak dapat menampung mata bor maksimal 10 mm, kita langsung gunakan mata bor auger dengan diameter 10 mm. Dan untuk media yang akan kita bor adalah kayu mahoni. Ini ketebalannya kurang lebih 15 cm. Kecepatan saya gunakan kecepatan nomor 2 ya. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Bismillah. Mati ya teman-teman ya. Ini mati. Trigger masih saya tekan. Ya, kecepatan nomor 2 masih bisa, tapi kita harus tarik ulur, nggak bisa sekali jalan. Kalau sekali jalan mati, torsinya nggak kuat. Kita coba lagi ya.
nih. Ini trigger masih saya tekan. Mati ya. Harus tarik ulur. Kita coba lagi. Mati. Ya inilah konsekuensi kalau RPM-nya dibuat kencang. Tadi kita ukur di angka 1800-an. Nah, karena RPM-nya kencang, maka otomatis torsinya akan berkurang ya. Jadi, pada kecepatan nomor 2, harus tarik ulur, nggak bisa sekali jalan. Kita akan coba di kecepatan nomor 1. Sekarang kita set di kecepatan nomor 1. Jelas nggak ada masalah ya. Kita coba lagi. Torsi di percepatan nomor 1 oke ya, nggak ada kendala. Pengujian berikutnya saya menggunakan mata bor Forstner Bit 20 mm dan untuk medianya adalah papan mahoni ketebalan kurang lebih 2 cm. Kita akan buat lubang di sini. Kecepatannya saya set di kecepatan nomor 2. Nah, kalau buat lubang cepat ya teman-teman ya. Nih, cepat sekali. RPM yang kencang mendukung. Kita coba lagi. Cepat. Kalau menggunakan mata Forstner Bit enak. Nah, ini kalau kalian ingin membuat lubang yang banyak ya, ini membantu nih, RPM-nya yang kencang, kerjaan kita jadi lebih cepat ya. Nih hasilnya, nggak ada masalah. Sekarang kita akan memasang baut self drilling seperti ini. Untuk medianya adalah plat besi dengan ketebalan kurang lebih 3 mm. Lebih enak menggunakan kecepatan nomor 2 ya, lebih cepat. Oke, tidak ada masalah ya, enak-enak aja. Jadi saya rasa kalau digunakan untuk kerja baja ringan masih cocok. Pengujian terakhir kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1 cm
Untuk mata bornya saya menggunakan mata bor dengan diameter 5 mili. Kita gunakan kecepatan nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, tidak ada masalah ya, asalkan mata bornya tajam, saya rasa tidak akan ada kendala. Setelah kita gunakan tadi, kita akan ukur suhunya. 40, 42, 44 ya, tadi ada angka 44 paling panas. Untuk suhu bisa dikatakan normal ya. 43, tadi ada 44. Ya, 44 ya teman-teman ya, suhu paling panas. Dan untuk sisa baterai setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sisa 2 titik ya. Jadi hanya terpakai 1 titik saja. Baterai tergolong awet. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DCA ADJZ 1203. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCA ADJZ 1203 ini terus terang saya belum tahu karena belum rilis secara resmi. Tetapi bocoran dari pihak DCA harganya hanya beda sedikit kalau dibandingkan dengan ADJZ 1202. Nah, untuk sekarang kan harga ADJZ 1202 antara 470 sampai dengan 500 ribuan ya. Ya mungkin ADJZ 1203 ini harganya 600 ribuan ya. Mungkin nih ya, ini hanya persepsi pribadi aja. Ya tungguin aja lah harga resminya ya teman-teman ya. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality, fitur, spesifikasi dan juga performanya sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Tetapi ya memang ada plus minus kalau dibandingkan dengan ADJZ 1202. Nah kita ngomongin plus minusnya ya, ini menurut saya pribadi. Oke, kita akan ngomongin plusnya terlebih dahulu. Untuk plusnya yang pertama, motor sudah menggunakan motor brushless. Otomatis untuk daya tahan motornya lebih lama dan untuk konsumsi baterainya lebih hemat. Kenapa lebih lama bang? Iya, karena tidak menggunakan karbon arang ya. Untuk motornya tidak menggunakan karbon arang. Kalau yang 1202 masih menggunakan karbon arang. Apabila karbon arangnya habis, maka motornya tidak akan bisa bekerja lagi. Sementara ini tidak perlu lagi ganti-ganti karbon arang. Sudah brushless. Dan untuk konsumsi baterai pastinya lebih hemat dibandingkan dengan motor yang menggunakan karbon arang. Itu plus yang pertama. Plus yang kedua dari bentuknya. Ini lebih lebih kecil ya, lebih compact. Jadi bisa menjangkau sudut-sudut sempit. Lalu berikutnya untuk RPM juga lebih kencang. RPM-nya di angka 1800. Dan selanjutnya untuk perlindungannya lebih oke ya menurut saya karena banyak bempernya. Jadi kalau terjadi benturan tidak langsung kena bodinya, ada bemper karetnya. Itu aja untuk plusnya kalau dibandingkan dengan 1202. Nah, untuk minusnya yang pertama, untuk tenaganya ya. Ini mungkin
Bukan karena tenaga dari motor brushless lebih lemah dibandingkan dengan motor yang menggunakan karbon arang. Mungkin konfigurasi dari susunan gearboxnya ya teman-teman ya. Dia mengandalkan RPM kencang. Nah, otomatis yang dikorbankan adalah torsinya. Karena kalau RPM kencang tidak bisa torsinya tinggi teman-teman. Itu bertolak belakang. Jadinya ya torsinya dikorbankan, RPM-nya kencang tetapi torsinya lebih kecil menurut saya dibandingkan dengan 1202. Karena kalau saya menggunakan 1202, mata bor 10 mili itu tidak perlu tarik ulur ya, langsung masuk dengan kecepatan nomor 2. Sementara tadi kita coba di kecepatan nomor 2 untuk yang ADJZ 1203 ini harus ditarik ulur ya teman-teman ya. Ya itulah. Minus berikutnya menurut saya adalah baterainya. Untuk baterainya ini masih sama seperti yang digunakan oleh ADJZ 1202 dan ADJZ 1202i yang ada impact-nya. Sama, baterainya ada benjolan seperti ini ya teman-teman ya. Yang jadi masalah bukan kualitas baterainya, ini baterainya berkualitas, daya tahannya juga oke. Yang jadi masalah adalah ekosistemnya hanya terbatas di 3 produk DCA itu aja. Ada JZ 1202, 1202i, dan ada JZ 1203 yang terbaru ini. Sangat terbatas. Ya kenapa nggak pakai yang ini aja ya? Nih, yang kepalanya rata nih seperti ini nih. Sama-sama 12 volt, tetapi ekosistemnya lebih banyak. Jadi bisa digunakan lebih banyak produk DCA. Ya harusnya kalau mau lebih laku lagi DCA pakai baterai yang ini aja karena ekosistemnya lebih banyak ya teman-teman ya. Ini hanya pendapat pribadi. Lalu minus berikutnya adalah chargeran. Untuk chargerannya juga ini masih lama untuk pengisiannya menurut saya. Hanya maksimalnya 18 watt. Mengisi baterai 2Ah membutuhkan waktu 1 jam 40 menit. Ya kalau untuk kerja rumahan sih nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau digunakan oleh profesional, waktu pengecasannya juga lumayan lama dan ekosistem baterainya terbatas. Ya menjadi apa ya? Menjadi catatan tertentu ya. Nah itu tadi untuk plus dan minusnya sudah saya sampaikan apa adanya. Semoga bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli ADJZ 1203 ini. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.